Bagi teman-teman yang belum follow Instagram saya, silakan teman-teman follow Instagram saya karena di Instagram ada informasi menarik dan penting yang saya upload. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat. Amin. Teman-teman di rumah sana, wanita khususnya ya, yang sedang program hamil, yang merencanakan kehamilan, ataupun yang sedang hamil, ya tentu akan mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi. Nah, jadi teman-teman yang sedang program hamil ataupun merencanakan kehamilan, ya memang harus mempersiapkan tubuhnya ya dengan mencukupi kebutuhan nutrisi dan gizi. Nah, jadi kalau seandainya ingin hamil memang harus direncanakan, jangan tanpa perencanaan ya. Misalkan teman-teman ingin hamil itu tanpa perencanaan, itu sebaiknya rencanakanlah kehamilan aja. Jadi jauh-jauh hari teman-teman sudah mempersiapkan tubuhnya ya dengan mencukupi kebutuhan gizi dan nutrisi ya dari makanan salah satunya. Kemudian teman-teman ya saat sebelum hamil dan juga saat sedang mengandung ya ataupun hamil, yaitu memang gizi harus terpenuhi ya. Salah satunya gizi yang harus teman-teman perhatikan adalah folat ya, folat ataupun asam folat. Nah, pada video kali ini kita akan membahas makan asam folat sebelum hamil sebenarnya untuk apa. Folat ataupun asam folat ini adalah bentuk sintesis dari vitamin B9. Nah, jadi teman-teman, ya ini sangat diperlukan sekali bagi teman-teman wanita yang sedang merencanakan kehamilan ataupun program hamil. Nah, karena ini bisa membantu meningkatkan kesuburan, kemudian ya saat hamil ini akan membantu pertumbuhan janin dan melindungi sel-sel tubuh. Nah, jadi jangan sampai teman-teman mengabaikan asam folat ataupun folat ini. Mengapa wanita butuh folat sebelum hamil? Nah, jadi teman-teman, ya saya cerita sedikit. Saat awal kehamilan, ya ini memang asam folat ataupun folat itu diperlukan sekali untuk perkembangan janin, ya, menurunkan resiko bayi itu lahir cacat. Ya, misalkan ada gangguan NTD ya, neural tube defect. Ya, NTD ini contohnya misalkan bagian tulang belakang bayi itu tidak tertutup sempurna. Kemudian ya tidak adanya otak pada bayi dan juga tidak sempurnanya penutupan tulang kepala ataupun tengkorak. Nah, jadi memang penting ya untuk mengurangi resiko bayi lahir cacat. Kemudian folat juga berguna ya untuk mencegah cacat pada jantung dan anggota tubuh. Nah, kemudian untuk mencegah supaya tidak bibir sumbing ya, langit-langit tidak tertutup sempurna ya, bibirnya sumbing ya seperti itu. Kemudian mencegah supaya tidak ada kelainan pada saluran kemih. Nah, jadi itu sangat penting ya. Kemudian teman-teman ya, folat juga berguna supaya sel darah merah itu baik ya dan juga mencegah anemia. Nah, jadi memang disarankan untuk mencukupi kebutuhan folat sebelum hamil. Nah, tadi itu cerita di awal kehamilan. Nah, kalau seandainya cerita program hamil ataupun promil itu sudah saya bahas di video sebelumnya ya. Jadi folat itu memang berguna ketika teman-teman merencanakan kehamilan ya, supaya meningkatkan kesuburan dan juga memenuhi kebutuhan gizi dan nutrisi teman-teman. Kapan harus mengkonsumsi folat dan berapa banyak? Nah, jadi teman-teman ya, kalau seandainya teman-teman mengkonsumsi folat, yaitu saat teman-teman ingin merencanakan kehamilan sebaiknya. Nah, kalau seandainya wanita dewasa, yaitu sebaiknya 1 bulan ya, 1 bulan sebelum merencanakan kehamilan, teman-teman bisa mengkonsumsi folat dari makanan yang mengandung tinggi folat secara alami ataupun dibantu dengan suplemen. Nah, ini rekomendasinya kalau ditanya berapa banyak, itu 400 mikrogram per hari. Nah, jadi itu ya. Kapan dan berapa banyak sudah terjawab. Dok, makanan apa saja yang mengandung tinggi folat? Nah, jadi teman-teman ya, ada beberapa makanan yang bisa teman-teman konsumsi yang direkomendasikan yang gampang ditemui. Itu
terigu yang difortifikasi folat. Nah, kemudian sayur-sayuran berdaun hijau yang mulai dari bayam, brokoli, asparagus, lobak hijau. Nah, ini adalah sayuran yang gampang teman-teman temui. Nah, kalau buah-buahan ya itu ada buah pisang, buah alpukat, buah pepaya, buah jeruk. Nah, kemudian juga teman-teman bisa mengkonsumsi kacang-kacangan. Nah, kacang-kacangan juga tinggi folat. Nah, kemudian teman-teman bisa mengkonsumsi gandum utuh, ikan, telur, produk susu, ya, daging ayam, daging sapi. Nah, jadi memang ada banyak sekali makanan yang tinggi folat. Dok, kapan harus membutuhkan asupan folat tambahan? Nah, jadi teman-teman ada beberapa kasus yang memang dibutuhkan asupan folat lebih banyak pada wanita ya. Nah, ketika wanita itu obesitas, nah ini perlu ya. Kemudian juga saat wanita itu sebelumnya pernah melahirkan bayi dengan NTD ya, gangguan neural tube defect. Nah, pada kehamilan kembar juga diperlukan asupan folat lebih banyak. Dan yang terakhir pada wanita diabetes. Nah, kalau ditanya berapa banyak tambahan asupan folat untuk kasus-kasus tadi, itu memang sebaiknya dikonsultasikan ke dokter ya, supaya diperiksakan dulu ya, jadi tahu berapa banyak asupan folat yang dibutuhkan untuk kasus-kasus tadi. Dok, apakah perlu minum suplemen folat? Nah, kalau teman-teman bertanya seperti itu, misalkan pada wanita yang belum hamil ya, ataupun merencanakan kehamilan program hamil, ya coba dulu mengkonsumsi makanan-makanan tadi yang tinggi asam folat tadi, yang tinggi folat. Nah, teman-teman, saya ingatkan, saya saat masaknya, saat mengolahnya itu dengan cara yang sehat ya. Jangan teman-teman masaknya dengan cara yang tidak sehat ya, takutnya nanti kandungan folatnya jadi berkurang ya, jadi berubah. Nah, kalau teman-teman ingin menggunakan suplemen folat, itu tadi ya, sebaiknya teman-teman konsultasikan dulu ke dokter, takutnya nanti berlebih. Nah, jadi dokter bisa memperkirakan ya kebutuhan teman-teman berapa. Ya, walaupun tadi sebelumnya sudah dijelaskan, itu rekomendasinya itu 400 mikrogram per hari. Nah, bagi teman-teman yang hamil juga seperti itu. Untuk suplemen folat sebaiknya dikonsultasikan ke dokter. Karena segala sesuatu yang berlebihan itu jadinya nggak bagus ya. Memang kita tujuannya untuk kesehatan, untuk melindungi janin ya, untuk supaya pertumbuhannya baik. Ya, untuk menyuburkan kandungan bagi teman-teman yang sedang program hamil, tapi kalau seandainya berlebih itu juga nggak baik. Jadi bagusnya konsultasikan dulu ke dokter. Oke teman-teman, ya itu tadi kenapa pentingnya asam folat ataupun folat ya, baik bagi wanita yang sebelum hamil ataupun yang sedang hamil ya, itu penting sekali ya untuk mencukupi kebutuhan asam folat tadi. Nah, jadi jangan sampai teman-teman saat hamil itu tidak dilakukan perencanaan. Ya, sebaiknya sebelum hamil ya rencanakanlah kehamilan tersebut ya jauh-jauh hari. Itu akan jauh lebih bagus. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, share, dan komen di video ini. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Semoga yang sedang merencanakan kehamilan segera diberikan momongan, dan yang sedang hamil semoga lancar-lancar saat melahirkan nanti. Amin. Salam sehat, sampai jumpa.